Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Urip Prasojo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya nak. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yadni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Semoga Tuhan selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat meskipun masih di dalam era pandemi. Pandemi tidak mengurangi niat kita untuk selalu belajar menuntut ilmu. Anak-anak siap untuk belajar kali ini? Ya, mari kita bahas materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Apa tujuan pembelajarannya anak-anak? Yang pertama adalah kalian dapat melakukan penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian yang kedua, kalian dapat melakukan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Seperti apa penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan? Ayo kita simak penjelasan dari Pak Guru. Pada penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan, yang perlu kalian ingat adalah arah positif maupun penjumlahan ke kanan. Sedangkan untuk arah negatif, bilangan negatif, dan untuk pengurangan ditunjukkan ke arah kiri. Bagaimana contohnya? Coba kalian perhatikan contoh 1. Ini adalah perintahnya adalah gambarlah pada garis bilangan. Tentu saja anak-anak telah mengenal garis bilangan. Garis bilangan itu terdiri dari angka-angka yang dimulai dari angka 0 yang di titik tengah. Jadi anak-anak membuat garis secukupnya, dikira-kira sesuai soalnya, kemudian diberi seperti sekat-sekat yang panjangnya harus sama. Apabila panjangnya 1 cm, ya semua harus 1 cm. Terus untuk menentukan titik nolnya, diusahakan titik nolnya diletakkan di tengah. Sedangkan angka-angka yang sebelah kanan itu dimulai dari positif 1 sampai positif tak terhingga. Untuk sebelah kiri 0 itu bertanda bilangan negatif. Dari negatif 1 sampai negatif tidak terhingga. Jangan lupa di sebelah kiri dan kanan garis bilangan itu diberi tanda anak panah. Itu menandakan bahwa masih banyak bilangan-bilangan lain baik positif maupun negatif yang terdapat pada sebuah garis bilangan. Mari kita lanjutkan contohnya. Di sini adalah contoh operasi hitung penjumlahan. Silahkan gambarlah pada garis bilangan 4 ditambah 5. Positif 4 ditambah positif 5. Kita ibaratkan 4 adalah A. Jadi kita menentukan angka awal adalah angka 4. Kita mulai, karena ini positif, kita mulai dari angka 0. Berarti dia melangkah ke kanan 4 langkah. Jadi setiap sekat ini kita hitung 1 langkah. Berarti kalau kita melangkah 4 langkah ke kanan dari angka 0, maka anak panahnya akan seperti ini. Perhatikan anak panah warna biru atau huruf A itu adalah menunjukkan angka 4. Kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan berarti ke kanan, yaitu positif 5. Tetapi melangkahnya dimulai dari ujung angka 4. Jangan dimulai dari 0, karena angka 4 ini sudah melangkah 4 langkah dari 0, kemudian dijumlahkan dengan 5. Berarti melangkahnya dari angka 4. Kemana? Karena itu dijumlahkan dengan positif, berarti dia ke kanan. Jadi kita 5 langkah ke kanan, jadilah langkah B. Nah, perhatikan anak panah warna merah. 5 langkah ke kanan dari angka 4.
1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil dari 4 ditambah 5 adalah 9. Begitu anak-anak, contoh nomor 1. Bagaimana apabila soalnya saya ubah seperti contoh nomor 2? Di sini, perhatikan pada soal ini, 6 ditambah negatif 8. 6 sudah dijumlahkan dengan angka negatif. Sama, tidak perlu bingung. Nah, kita mulai dari angka 6 ini melangkah, berarti berapa langkah? Ya, 6 langkah dari angka berapa? 0 ya. 6 langkah dari angka 0 ke kanan, karena itu positif. Berarti, perhatikan tanda panahnya, 6 langkah berarti tepat berada di angka 6. Kemudian dijumlahkan. Tapi di sini posisinya adalah dijumlahkan dengan negatif. Maka karena itu negatif, maka dia harus kemana? Ya, betul sekali. Negatif adalah langkahnya ke kiri. Dari mana? Ya, dari angka 6. Berapa langkah? 8 langkah dari angka 6. Mari kita hitung. Nah, jadi 6 ditambah negatif 8, anak panahnya yang B itu terakhir menunjuk pada angka berapa? Negatif 2. Jadi yang C adalah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2. Masih belum paham? Kita lanjutkan kepada contoh nomor 3. Yang penting anak-anak harus teliti. Menentukan apakah itu operasi penjumlahan atau pengurangan. Dan jangan lupa tanda-tandanya harus diperhatikan. Contoh nomor 3. Gambarlah pada garis bilangan negatif 3 dijumlahkan dengan negatif 4. Masih dijumlahkan. Sekarang kita umpamakan. Kita mulai dari angka berapa dulu? Ya, angka yang depan, negatif 3. Karena yang jika negatif berarti melangkahnya dari 0 ke kanan atau ke kiri. Negatif. Ya, betul sekali. Kita melangkah berapa kali? 3 kali ke kiri karena negatif 3. Dijumlahkan dengan negatif. Dijumlahkan dengan negatif. Negatif sekali lagi ke kiri. Berarti berapa langkah? Ya, betul. 4 langkah dari negatif 3 ke kiri. Ya. Jadinya berapa anak-anak negatif 3 ditambah negatif 4? Ya, betul sekali. Negatif 7. Apakah masih bingung? Santai saja. Matematika itu tidak sulit kalau kamu bisa memperhatikan dan teliti dalam mengerjakan. Kita lanjut ya. Ya. Nah, itu tadi penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan aturannya sama. Kalau ada soal-soal yang misalkan terlalu sulit, anak-anak bisa mengubahnya dulu ke dalam bentuk penjumlahan terlebih dahulu. Kemudian dengan caranya dijumlahkan dengan lawan atau kebalikannya. Aturannya tetap sama. Arah positif dan penjumlahan ke kanan, kalau arah negatif dan pengurangan ke kiri. Sekali lagi, misalkan terdapat soal yang dianggap kamu terlalu sulit, maka ubahlah ke dalam bentuk penjumlahan terlebih dahulu, tidak masalah. Itu hanya salah satu cara. Ya, setelah diubah nanti dijumlahkan dengan lawan atau kebalikannya. Seperti apa? Ya. Contohnya, 4 kurangi 2. Ini bisa diubah menjadi penjumlahan, bisa langsung dikerjakan dalam garis bilangan juga bisa. Mari kita lihat 4 positif ya, 4 positif ke kanan, berarti 4 langkah ke kanan. Maaf. Nah, karena dia dikurangi, maka arahnya ke kiri. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah positif 2. Karena ini bisa saja ini diubah menjadi penjumlahan, bisa, tapi karena langsung juga bisa. Kemudian 5 kurangi 8. 5 karena positif dia berarti ke kanan. Perhatikan anak panah A. Ya, 5 langkah ke kanan. Dikurangi 8 berarti berapa langkah dari 5? 8. 8 kemana? Ke kiri karena dikurangi. Perlu diingat ya, pengurangan ke kiri. Ya, hasilnya adalah 8 langkah dari 5 adalah
negatif 3. Paham anak-anak? Jelas? Ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, masih pengurangan. Negatif 5. Ingat, kalau negatif berarti ke kiri. Angka awal adalah negatif 5, maka dimulai dari angka 0. 0, 5 langkah ke kiri. Set. Ya, pintar sekali ya. Dikurangi 2. Dikurangi 2. Dikurangi langsung saja. Dikurangi positif 2. Berarti berapa langkah ke kiri? 2 langkah. Hasilnya adalah negatif 7. Negatif 5 dikurangi positif 2. Hasilnya adalah negatif 7. Ya, kalau masih bingung, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Nah, apabila menjumpai soal seperti ini, tidak usah bingung. Kalian tinggal saja diubah dulu. Kalau misalkan kesulitan, diubah menjadi penjumlahan. Caranya bagaimana? Negatif 3 ditulis tetap. Dijumlah, ini diganti pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Nah, kuncinya adalah negatif ini dijumlahkan dengan kebalikannya, angka yang di belakang. Angka yang di belakang adalah 6, negatif 6, maaf. Berarti dijumlahkan dengan 6. Kira-kira hasilnya berapa? Yuk kita lihat huruf A. Negatif 3, berarti 3 langkah ke kiri. Set. Nah, kemudian 6 langkah ke kanan dari negatif 3. Kenapa 6 langkah? Karena sudah diubah menjadi penjumlahan. Itu. Kira-kira berapa hasilnya? Negatif 3 dikurangi negatif 6. Ya, hasilnya adalah positif 3. Hasilnya adalah positif 3. Ya, demikian anak-anak. Ada pertanyaan mengenai pengurangan pada garis bilangan dan penjumlahan pada garis bilangan?